Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini kajian kita lanjutan kitab Risalatul Mu'awanah lil Imam As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad sampai di faslun wa alaika biluzumin nadhafah zahiran wa batina, yaitu tentang hendaklah kita ni menjaga kebersihan zahir dan batin. Jangan hanya zahir saja, tetapi batinnya juga harus ditekankan. Karena sesungguhnya kebersihan zahir itu mudah, yang susah itu kebersihan batin. Kalau zahir yang kotor, baju kena najis, siram air suci, muka, tangan kena najis, cuci suci, tak pakai sabun pun suci. Tetapi ketika hatinya yang kena najis, yaitu karena sifat-sifat yang tercela, maka itu butuh satu perjuangan untuk menghilangkannya. Butuh satu perjuangan. Yang tak berjuang ya tak menanglah. Ya begitulah sampai mati. Apa yang ada di dalam hatinya yang najis-najis dibawa sampai mati, karena tidak ada niat untuk menghilangkan. Perjuangan untuk menghilangkan itu tidak ada. Sebelumnya kita Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah SAW, manusia yang hatinya paling bersih. Manusia yang hatinya paling bersih itu adalah baginda Rasulullah SAW. Kemudian para anbiya, para sahabat, ahlul bait, tabi'in, tabi'in, kepada para ulama, aulia, wal masyayikh, khususan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Ya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, wal khususan Al-Imam Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sahib risalah. Amaddanallahu bimadadihim wa afadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Jadi kita di sini sama-sama belajar dari seorang alim, sayyid, wali daripada-darinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak ngundang beliau dah di alam barzah, tak bisa. Masjid Al-Hikmah nak ngundang As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad tak bisa, karena sudah di alam barzah. Beliau adalah termasuk wali kutub, pemimpinnya para wali di zamannya. Kemudian kita bisa belajar dengan beliau, dengan kita sama-sama mempelajari kitabnya itu. Kemarin kita sampai masih di awal fasal, jadi saya ulangi sedikit agar pembahasannya nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad
Faslun wa alaika biluzubin nadhafati zahiran wa batinan. Fa innaman kamulat nadhafatu sara biruhi wa sarirati malakan ruhaniyatan wa in kanat bi jismihi wa surati basharan jismaniyan. Hendaklah engkau selalu menjaga kebersihan zahir dan kebersihan batin. Karena sesungguhnya orang yang sempurna kebersihannya maksud apa? Zahirnya bersih, batinnya bersih. Zahirnya bajunya bersih, tak ada najis, semuanya bersih pokoknya. Batinnya juga bersih, hatinya bersih, tak ada sifat-sifat tercela, enggak ada sifat tercela. Sifat-sifat setan tak ada. Maka orang yang bisa sempurna kebersihannya seperti ini, maka jadilah dia dengan ruhnya itu seperti malaikat. Walaupun badannya ini badan manusia, tetapi secara hakikat dia itu, secara ruh dia itu adalah seperti malaikat. Karena tidak ada lagi sifat-sifat setan di dalam dirinya. Tidak ada lagi yang namanya nafsu-nafsu di dalam dirinya. Jadi sama dengan malaikat. Itu orang yang bisa membersihkan batinnya, zahir dan batin. Malaikat. Jadi istilahnya malaikat berbentuk manusia. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyad dinu 'alan nadhafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu dibangun atas kesucian, atas kebersihan. Suci zahir, tentu batin apalagi. Hakikatnya orang beragama ini yang hakikatnya itu membersihkan batin. Orang musyrik nyembah selain Allah, satu hari mandi 3 kali, sabunnya mahal-mahal, bersih zahirnya, tapi hatinya najis. Di dalam Al-Quran disebutkan innal musyrikina najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Najis apa? Habis mandi bersih semuanya, tak ada lagi, pokoknya bersih. Bahkan mandi di laut lagi mandinya, apa yang tak hilang, tetapi batinnya itu najis. Di dalam Al-Quran disebutkan innal musyrikina najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Otomatis kalau udah gini, tentu lebih ke fokus ke batin. Karena bunyal Islam, bunyad dinu 'alan nadhafah. Agama itu dibangun atas dasar kesucian, yaitu kesucian batin. Suci, tidak syirik. Itu penyakit yang sangat besar, najis yang sangat besar. Kalau zahirnya ini macam najis mughaladah lah, itu. Kalau kemudian ada lagi yang di bawahnya sifat-sifat tercela, takabur, iri hati, dendam, cinta dunia, itu semuanya juga najis yang harus dibuang dari hati kita. Wa qala alaihi salatu wasallam innallaha nadzifun yuhibbun nadzafah. Sesungguhnya Allah itu bersih, Allah suka yang bersih. Allah itu bersih, Allah suka yang bersih. Allah suka orang yang hatinya bersih. Kalau hatinya tak bersih, najis, artinya Allah tak suka. Wa tasulun nadzafatul batinatu bi tazkiyatin nafsi 'anir radha'ilil akhlaq. Kalau kebersihan zahir kita dah tahu semua, ya bisa suci pakai air. Zahir suci pakai air. Najis apa? Siram pakai air. Mughaladah air sama debu, dah suci. Tetapi kalau batin bagaimana? Bitazkiyatin nafsi an radha'il akhlak, yaitu dengan cara membersihkan diri dari sifat atau akhlak yang tercela. Apa akhlak yang tercela? Kal kibri, seperti sombong, waria, ria, ya, wal hasad, iri hati, dengki, wahubudunya, dan cinta dunia. Dunia kok dicintai, sebentar lagi ditinggal, tak usah dicintai. Kita mencintai sesuatu yang akan kekal bersama kita nanti. Apa tuh? Akhirat. Orang ini kan lucu, udah jelas ini nanti pasti ditinggal dia, tapi kok dicintai setengah mati. Kan macam pikirannya ini macam tak normal.
Itu tapi namanya orang-orang yang lalai. Cinta tuh yang akan bersama nanti selamanya, yaitu akhirat. Wa akhwatiha, dan saudara-saudaranya, dengki, riya, hasad, cinta dunia, banyaklah ya. Bakhil, itu semua penyakit najis semuanya itu. Kalau itu dirupakan zahir, kotor sekali hati kita itu. Wa tahliyatuha bimakarimil akhlak. Nah, ini baru kita masuk ke sini. Jadi cara membersihkan batin itu harus melakukan dua hal. Yang pertama, tazkiyatun nafsi an radha'il akhlak. Nomor satu, membersihkan diri dari sifat-sifat tercela. Apa yang jelek, buang semuanya. Satu. Nah, makanya kalau bahasa tasawuf namanya at-takhalli wat-tahalli. Ini bahasa tasawuf. Terus yang kedua apa? Yang tahalli ini yang kedua. Kalau yang kedua yaitu dengan wa tahliyatuha bimakarimil akhlak. Setelah yang jelek-jelek ini dibuang, sifat-sifat buruk, jelek, najis ini dibuang, tinggal ambil sifat yang bagus-bagus masukkan. Yang aslinya ini tadi sifat sombong, buang jauh-jauh, ambil sifat tawadu, masukkan. Jadi orang tawadu, enggak sombong. Nah, tawadu masukkan. Sifat bakhil buang, ambil sifat, diisi hati kita ini dengan sifat dermawan, diisi, dipraktekkan. Nah, diisi. Kemudian cinta dunia buang, jadi cinta akhirat. Macam mana aku lebih cinta ke akhirat daripada dunia? Buang cinta dunia ini, buang jauh-jauh, buang. Masalah hubud dunia ini, cinta dunia ini kadang-kadang memang tidak dianggap satu penyakit. Karena sudah zamannya sekarang. Kita ini kadang-kadang terbawa arus kapitalisme. Orang yang pikirannya duit, keuntungan. Seolah-olah yang namanya rezeki itu hanya duit. Sekarang kita nih, banyak kita nih mempersempit makna rezeki. Rezeki itu duit, itu saja. Yang lain macam tak dianggap rezeki. Padahal yang namanya kesehatan itu rezeki luar biasa. Ada lagi rezeki yang sangat luar biasa. Apa? Iman Islam. Wah, ini nggak bisa dibeli pakai duit. Pakai duitnya orang yang paling kaya sedunia pun nggak bisa beli iman sama Islam pun. Tak bisa, tak terbayarkan. Rezeki, ya, iman, Islam, istiqomah, itu rezeki semuanya, sehat. Ilmu itu rezeki. Nah, semuanya itu rezeki. Cuma kadang-kadang kita ini melihat rezeki itu kita sempitkan menjadi duit. Jadi ketika kita nengok orang duitnya banyak, rezeki orang itu banyak, betul lah, ya kan gitu. Mesti gitu ya. Kita akan selalu bilang kalau rezeki itu mesti duit. Jadi orang itu murah rezeki, yang hanya duitnya banyak tapi sakit-sakitan. Kan sini memang duit memang kadang dikocek nih ada, kadang tak ada, kadang 10.000 aja, tapi sehat walafiat, kuat, luar biasa. Orang kaya raya tapi tak boleh makan gula, tak boleh makan sambal, tak boleh makan daging, tak boleh makan beras. Lah terus kaya dari mana, Pak? Semua tak boleh. Ini orang melarat, habis nyangkul dia, nasi berapa, sambal masuk. Oh, pokoknya semua masuk, tak mau tahu dia. Masuk semua. Gula, kopi, bikin kopinya dengan gulanya separuh. Ada orang, aku tak minum, aku tak ini, semua tak boleh. Padahal duitnya bukan banyak. Rezeki itu bukan cuma duit, Bu. Jadi kita ni tak ngiri sama orang. Tak ngiri sama orang. Allah ni maha adil. Allah ni maha adil. Di satu sisi orang ni dikasih rezeki duit banyak,
Di satu sisi yang ini dikasih rezeki kesehatan yang banyak, di satu sisi ini dikasih rezeki kelapangan. Waktu lapang tuh rezeki. Ada orang kaya bu, kaya luar biasa. Bangun pagi cepat-cepat sibuk nak pergi kerja. Wah, terus pergi ke kerja di kantor gini. Maka udah ditelepon orang dulu. Pusing, tak berhenti. Waktu kosong tak ada. Ketemu anak sama bini bu, 6 bulan sekali. Aduh, rezeki waktu lapang, waktu luas untuk ibadah itu juga rezeki. Kita tengok ada duit banyak, tapi kata orang montang manting. Kau montangnya tak apa, mantingnya ini yang, ini kan. Ini kayak gitu, senang hidup kayak gitu. Ini orang santai aja. Jam siang-siang bisa tidur siang, ya kan? Orang lintang pukang dia cari duit, dia jam 10 tidur dekat rumah. Santai kali hidup dia nih. Ini contoh, paling tak maksiat, ya kan? Paling tak itu rezeki. Makanya kata Rasulullah SAW, banyak ada 2 hal yang terlalu banyak disia-siakan oleh manusia, yaitu as-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu lapang. Ini 2 rezeki yang luar biasa, tapi banyak disia-siakan. Sehat sama waktu lapang, tak dianggap rezeki. Berapa banyak orang sakit, setiap hari pikirannya sakitnya, tak habis-habis. Sibuk, orang sibuk. Tuh. Jadi yang kedua, isilah hati ini dengan sifat-sifat yang bagus. Seperti tawaduk, tadi gantinya takabur. Haya, rasa malu. Rasa malu itu bagus, malu bermaksiat. Ya, malu melakukan hal-hal yang tidak bagus, melakukan hal-hal yang tidak layak, itu malu. Kemudian wasakha yaitu dermawan. Orang nih kalau nak dicintai orang punya satu sifat dermawan aja nih dah kawannya banyak. Asik ketemu kawan ngasih duit, ketemu kawan ngasih banyak kawannya. Tapi jangan 5 tahun sekali. Kalau 5 tahun sekali namanya dermawan musiman. Ini musimannya nih gawat nih. Jangan gitu. Dermawan itu harus lillahi ta'ala, menjadi satu tabiat. Bukan hanya dermawan ketika ada kepentingan. Apalagi dikalkulasi, aku keluar sekian, baliknya harus sekian. Ini tak adil dermawannya. Ini bukan orang dermawan. Ya, ini tak begitu. Tapi dia menjadi satu tabiat di dalam diri. Hebat, Pak. Kalau kita di dalam hati kita ini punya sifat bakhil, kemudian kita bisa buang, kita jadi orang yang dermawan. Orang kampung pun heran. Tak percaya, orang kampung heran. Tapi itu bisa terjadi. Itu dulu memang bakhil dia tuh. Tapi heran pula sekarang. Karena Allah beri dia petunjuk, dia mau merubah apa-apa yang buruk. Makanya di dalam satu keterangan dikatakan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan, idza aradallahu bi 'abdin khairan basarahu bi uyubi nafsi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan menunjukkan kepada hamba tersebut aib-aib dirinya. Itu tandanya orang dipilih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya gimana? Orang banyak yang dia tak sadar kalau dia tuh jelek, tak pikir dia tuh jelek. Tandanya orang tuh dipilih sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dikehendaki bagus. Dia itu mikir, aduh, sifat aku kok gini ya, tak bagus ya. Kenapa aku sifatku begini? Kenapa aku sifatku begini? Tak boleh aku begini, tak bagus nih. Aku harus buang ini. Ini tanda orang kalau sudah punya kayak begini, ini berarti tanda-tanda orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tak ada gitu, slow aja, ya, sifat buruk dia biasa aja, lantak aja sampai mati dibawa dia. Ini jangan. Beruntunglah
orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tunjukkan aib-aib dirinya itu sendiri, kekurangannya apa sehingga dia sadar, dia mau membetulkan. Itu pilihan sama Allah, dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasakha wa akhwatiyah dan lain-lain, semua sifat-sifat yang bagus, ramah, sabar, santun. Nah, itu sifat-sifat yang bagus, pengasih, penyayang, tak galak. Nah, itu sifat-sifat bagus. Tahulah kita mana yang bagus, mana yang buruk. Cuman kadang-kadang yang repot kita ini cuman sebatas tahu saja, tapi kita tak mau nak ngambil. Kita tahu ini sifat buruk, tapi kita tak mau nak buang. Kita tahu semua sifat hasad itu pasti orang tahu itu sifat buruk, tapi hanya tahu, dia tidak introspeksi diri untuk membuangnya, stok kabur dan lain sebagainya. Bahaqaiqu hadil akhlaq wa tariqul khalas min rada'iliha wa sabili ta'sil li fadailiha qad jama' al-imam al-Ghazali fi satri sani min al-ihya fa alika bi ma'rifati zalika wa istimali. Adapun hakikat daripada akhlak-akhlak ini semuanya tadi dan cara selamat daripada akhlak-akhlak yang buruk, untuk mendapatkan akhlak-akhlak yang bagus-bagus, itu semua dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya di bagian yang kedua. Maka hendaklah engkau mengetahuinya dan mengamalkannya. Imam Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin. Banyak orang membuli, orang tak faham, tapi kitab itu luar biasa. Kitab hati, mengolah hati betul-betul. Cobalah, ini tasawuf nih. Salahnya di mana coba? Tasawuf itu, salah satu ulama mendeskripsikan tasawuf itu at-takhalli wa tahalli, itu namanya tasawuf. Yang kita terangkan ini sekarang. Tasawuf itu yaitu bagaimana kita at-takhalli, mengosongkan hati kita dari sifat-sifat tercela, wa tahalli, dan menghiasi hati kita dengan sifat-sifat bagus. Itu namanya tasawuf. Salahnya di mana? Membuang sifat takabur, diisi menjadi sifat tawadu. Salahnya di mana? Itu tasawuf. Sifat bakhil buang. Macam mana caranya dibuang? Ganti sifat dermawan. Itu tasawuf. Jangan salah, tasawuf tak ada zaman Nabi. Bid'ah, Allah sudah. Terus zaman Nabi tidak ada pelajaran bagaimana orang agar dermawan, jangan bakhil. Ada, semuanya ada, cuma namanya baru. Jangan kita goyang, ya. Itu. Kalau kita setiap hari belajar tentang fikih lain. Fikih itu urusan zahir. Semalam kita sudah terangkan di pengajian kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Kita nih jangan hidup beragama ini murni fikih saja, ya. Makanya kata Imam Syafi'i, man tafaqaha bila tasawufin tafasaq. Orang yang ngaji cuman fikih saja, nggak pakai tasawuf, dia akan jadi orang fasik. Fasik macam mana? Fasik macam mana? Contoh begini. Kemarin Imam Al-Ghazali di dalam kitab Arba'in memberikan contoh begini. Bab zakat. Ada seorang suami kaya, istrinya miskin. Ya, istrinya miskin. Dia punya uang banyak. Anggaplah uangnya sekarang nih, biar banyak sekali, biar gitu 100 miliar lah, kata 100 miliar itu masih belum, masih banyak yang dikorupsi lagi. Yang dikorupsi itu berapa ribuan triliun udah. Orang punya duit 100 miliar. Ketika duit ini mutar haul 1 tahun, dia wajib memberikan kepada fakir miskin, disetorkan untuk zakat 2,5 miliar. Setiap 100 miliar itu orang wajib mengeluarkan zakat 2,5 miliar. Banyak tak 2,5 miliar tuh? Oh, banyak. Kita belikan tahu Sumedang dapat berapa tuh? Waduh, masjid penuh tahu Sumedang semua ini. Kacau nih. Sampai gerobak-gerobak dia sekali. Ini fikih.
Jadi orang suami yang kaya ini, dia fikih, tapi dia tak ada tasawuf. Duitnya yang 100 miliar ini berputarlah. Kurang 1 hari setahun jatuh tempo zakat. Istrinya melarat. Dia tahu ini, kalau duit ini sampai haul 1 tahun, maka aku harus bayar zakat 2,5 miliar. Kata dia. Hanya istrinya dipanggil, "Dek, sini dek. Ada apa bang? Ini abang punya duit 100 miliar dek. Hari ini abang kasihkan ke engkau lah. Duit ini ambil semua. Tapi kapan-kapan abang minta boleh? Boleh bang, kan duit abang dari abang enggak ya. Ini abang kasihkan. 100 miliar duitnya bu, banyak. Jangan untuk beli bakso. Bisa berenang dekat bakso nanti. Nah, itu segitu banyaknya. Pada waktu itu dikasihkan sama istrinya. Lantas besok harinya, berarti si suami tidak punya nisab zakat lagi. Dia sudah melarat, duit dia sudah dikasihkan sama istrinya. Jadi dia tidak wajib membayarkan zakat 2,5 miliar. Istrinya yang punya duit, nunggu setahun lagi baru bayar tuh. Apa tak begeliga otak dia nih. Ini otak fikih namanya. Tapi kalau secara tasawuf dia itu dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala karena sengaja lari dari zakat. Kata ulama fikih, ijma ulama fikih, ini orang tak wajib zakat. Iyalah, belum haul duitnya dikasihkan orang, mana wajib zakat? Tak wajib. Tetapi secara tasawuf, ini orang kelaku seperti ini, dia sengaja supaya 2,5 miliarnya tidak hilang, ya kan? Setelah besok 1 tahun tak jadi lagi bayar zakat, bagi ke si dek, minta duitnya dek, kata dia. Diminta lagi duit dek. Iya bang, minta lagi, ambil lah. Dia jadi orang kaya lagi. Nah itu bu, itu namanya jadi orang fasik. Dia jadi apa? Jadi orang fasik. Tak bagus. Cuma kata-kata Imam Syafi'i ini kadang dipelintir sama orang. Kata Imam Syafi'i di satu sisi lain, man tasawwafa bila tasawufin tazandaq. Barang siapa yang bertasawuf tanpa fikih, dia akan jadi kafir zindik. Kafir zindik. Tak pakai sholat, so ingat aja. Pas waktu masuk duhur, ingat aja. Sholat itu kan ingat aja, kata dia, tak pakai sholat. Masjidnya robohkan aja, atau saya bangun masjid. Masjid Nabawi, tumbangkan sekali. Untuk apa Nabi bikin masjid? Ya kan? Masjidil Haram untuk apa? Kalau hanya sholat, azan, masuk waktu sholat, ingat aja. Ini, sufi sesat. Orang tuh sufi tapi tak paham sufi. Orang-orang seperti ini yang jadinya kita orang sufi yang betul ini disesat-sesatkan sama orang yang tak paham. Itu dia tidak mewakili sufi sama sekali. Itu orang tak paham tentang ilmu agama. Dia harus fikih, harus ada. Orang Islam sholat wajib 5 waktu, wudhu dan lain sebagainya. Jangan kau langsung tasawuf pakai semuanya pakai hati aja kau. Nanti masuk surga pakai hati aja lah masuk surga. Kau tak usah masuk lah. Kau masuk neraka tapi hatimu kau rasakan masuk surga. Tuh baru kau tahu nanti. Itu begitu. Jadi cuman kata-kata Imam Syafi'i man tasawwafa bila tafaquhin tazandak, ini oleh oknum yang tidak suka dengan sufi, kata-kata bila tafaquh ini dihapus. Jadi Imam Syafi'i berkata, man tasawwafa waqad tazandaqa. Barang siapa yang bertasawuf maka sungguh dia telah kafir zindik. Kurang ajar apa tidak? Kata-kata bila tafakuhinnya dihapus. Bila tafakuh, barang siapa yang bertasawuf tanpa fikih, dia akan jadi kafir zindik. Itu betul Imam Syafi'i yang bilang. Tapi sama oknum diambil Imam Syafi'i, tengahnya ini dibuang. Jadi man tasawwafa faqad tazak, siapa yang bertasawuf dia akan jadi kafir zindik, akan kurang ajar jadinya. Itu dinisbatkan, dialamatkan ke Imam Syafi'i. Jangan salah, orang-orang cuma baca meme-meme. Ini Imam Syafi'i bilang gini, tengok dia, oh sesat orang tasawuf, kata dia. Engkau tuh orang yang ngirim, yang nulis tuh pembengak, tahu tak? Dia ngambil kalamnya Imam Syafi'i, dirubah dia, tidak dipetik semuanya, diambil. Namanya orang awam. Iya, rupanya sufi itu sesat.
Gitu, itu orang awam bahayanya seperti itu. Kita kadang-kadang kita perlu nyampaikan gini, kalau kita diam aja mereka yang banyak berkoar-koar, akhirnya habislah kita orang-orang sufi ini. Habis. Nah, sufi itu kan bahasa orang-orang ashabus sufah yang dulu itu tinggal di emper masjid, orang-orang ahli ibadah di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang lebih mementingkan akhirat, tidak cinta dunia, itu ashabus sufah. Sampai sekarang itu. Kita lanjutkan. Wa amana dzafatu zahiratu fatahsulu bitarkil mukhalafati wa fil muwafaqat. Adapun kalau untuk membersihkan najis secara zahir itu ya pokoknya kita ini mengikuti aturan-aturan syariat saja. Apa yang dilarang tinggalkan. Apa yang disuruh lakukan. Yang menurut syariat ini bagus, ini bersih, lakukan. Ya, ini lakukan biar bersih, silakan. Nah, itu tinggal itu saja, ikut aturan syariat aja. Nah, pokoknya arak najis tinggalkan. Jangan. Arak tuh kan najis. Seheran sekarang orang ini. Orang-orang yang suka minum bir itu, jadi arak dengan kencing itu najis, arak juga najis, hukumnya sama. Kalau ada orang dia sholat, dia bawa arak di dalam, bawa ada air kencing, masukkan dalam botol, dikocek dia, sholat, Allahu Akbar, sah apa tidak sholatnya? Ya tidak sah. Apa? Ada kencing dalam botol dimasukkan, dibawa, tak sah. Begitu juga dengan arak. Orang mungkin orang entahlah tak tahu fasik ini. Pas yang baru beli, mungkin botolnya agak kecil, tahu Jumatan. Alamak, ada orang pula Jumatan ke sana. Pagi dia Jumatan kan. Allahu Akbar. Dikocek dia ada bir. Nah, ini sama dengan orang bawa air kencing. Herannya apa? Kalau dia disuruh minum air kencing tak mau. Tapi arak yang najis hukumnya sama seperti air kencing. Bukan main ngomong sambil ketawa-ketawa. Kau tuh minum sama dengan minum air kencing, sama-sama najisnya. Bukan tak najis. Arak kena baju seperti kencing. Baju kena kencing sama. Makanya kalau air kencing gratis, arak mahal. Kau minum yang gratis saja lah kalau nak minum. Kan senang lagi. Tak mau pula tuh. Sama, haramnya sama. Minum kencing haram, minum arak pun haram. Cuma haramnya arak ini kadang lebih parah. Dia bikin mabuk. Tak tahulah kalau air kencing. Aku pun tak pernah minum. Bukan aku pula minum. Berarti lebih parah arak lah. Karena dia dari najis bikin mabuk. Kalau kencing tak tahulah. Tapi mungkin bikin mabuk juga lah. Mungkin. Tak tahu juga lah, sama-sama lah kita tak pernah minum. Ini urusan najis zahir. Apa yang ditunjukkan gini najis, ya sudah tinggalkan. Tak usah kita pakai. Faman zayyana zahirahu bimulazamatil amali salihah wa amara batina bitakhalluqi bil akhlaqil mahmudah faqad kamulat nadhafatuhu wa illa falahu nasibun minna biqadrin ba'dahu an munkaratil akhlaq wal a'mal wa qurbuduhu an munkaratil akhlaq wa al a'mal wa qurbuhu biqadri bu'dihi wa qurbihi min mahasiniha. Barang siapa yang menghiasi zahirnya dengan melakukan amal-amal yang soleh, wa amara batinahu bi takhluqil akhlaqil mahmudah, kemudian meramaikan hatinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Bu, orang beragama tuh Bu, bukan cuma rajin sholat, rajin puasa, 5 waktu sholat tak tinggal, tidak. Puasa Ramadan puasa, bayar zakat, bayar. Haji pergi, cuma tahun ini lagi tak boleh. Tak pergi berapa 2 tahun kemudian dan itu dilakukan, tapi agama itu tidak cuma itu baru separuh. Jadi kita ini dalam beragama, satu, melakukan mulazamatul amali sholihah, rutin, kontinu,
istiqomah melakukan amal-amal soleh yang zahir, ditambah satu lagi wa amara batinahu bitakhalluqi bil mahmudah, meramaikan batinnya dengan sifat-sifat terpuji. Rajin sholat, nak selamat, jangan jadi orang sombong. Baguskan hatinya, jangan loke. Iya memang kalau sholat sop pertama terus, sop pertama sholat tuh memang. Tapi bakhilnya minta ampun. Ini tak masuk seperti ini. Karena jelas-jelas Rasulullah sudah mengatakan al-bakhilu ba'idu minallah. Orang bakhil jauh dari Allah. Jadi kita nih dua sisinya harus dilakukan dua-duanya. Kadang-kadang orang zaman sekarang nih Islam tuh pokoknya kalau dah rajin sholat, udahlah kunci surga depan mata lah, besar lah tuh kata dia. Padahal lupa dia. Nabi bilang kalau bakhil kau tak masuk surga, tahu tak? Jauh dari surga, bukan masuk lagi, jauh. Tuh buang. Jadi kita punya dua tugas, amal soleh secara dilakukan, terus meramaikan batin dengan akhlak-akhlak terpuji. Itu wajib. Inilah yang namanya thariqah. Ya, ini namanya thariqah. Thariqah itu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Macam mana jalan menuju Allah? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu bagus. Allah tidak akan menerima kecuali yang bagus. Apa yang bagus? Hatinya bagus, baru diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus imbang antara dua sisi. Batinnya, zahirnya dan batinnya itu harus imbang. Faqad kamulat nazafatu wa illa falahu nasibun minha biqadri bu'di an munkaratil akhlaq wal amal wa qurbihi min mahasinya. Jadi kalau dia bisa betul-betul, maka dia sungguh telah sempurnalah kesuciannya. Tapi kalau belum bisa maksimal, ya tergantung kadarnya. Kadar kamu melakukan amal soleh secara dhahir itu seberapa? Kadarnya kamu meramaikan hatimu dengan sifat-sifat terpuji itu berapa? Nah, itulah ukuran manusia nanti. Naik turunnya di situ. Tergantungnya. Nah, ini sama rajin sholat. Ini rajin sholat juga. Tapi ini batinnya tidak diramaikan dengan akhlak terpuji. Ini dengan akhlak tentu jauh dia di atasnya. Tentu jauh. Dan kalau tidak bisa, amal solihah akhirnya enggak terlalu sempurna, yang batinnya juga ya harganya segitu, kadarnya segitu, perjuangan. Makanya orang beriman tuh tak sama, derajatnya lain-lain. Orang bertakwa itu pun tak sama, tergantung amal zahir dan amal batin. Kalau kita nak ngitung-ngitung secara amal zahir saja, dulu iblis pun beramal juga. Tapi karena batinnya itu rusak, najis, dia sombong, habis semuanya. Macam mana kita nak ngalahkan ibadahnya iblis? Ya? Cuma iblis itu hatinya busuk, takabur. Makanya dia tidak tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Mudah masuk Isa? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari awal sampai akhir segala kekurangan mohon maaf. Semoga berkah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.